Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk Prof. Sukoco dan teman-teman semuanya. Izinkan di sini saya untuk mereview jurnal tahun 2020 karya Iren Ananda dan Ummi Salamah dari Universitas Mercubuana di Jakarta. Saya membuat video ini untuk menjawab soal di dalam UTS, di mana ada dua pilihan, yaitu mereview beberapa jurnal menjadi satu kesimpulan, dan soal yang kedua, pilihan kedua itu adalah untuk membuat video tentang jurnal. Di sini saya memilih jurnal dengan judul Determination of Sales Data Pattern Using the Association Rules a priori Method. Kalau dibahasakan Indonesia, itu adalah menentukan data penjualan menggunakan aturan asosiasi a priori dengan metode a priori. Jurnal ini diterbitkan tahun 2020 atau tahun lalu. Pada perkenalan jurnal ini di sini disebutkan marketing strategy is company concept to aim to achieve the sales target. Yang artinya di mana strategi marketing, strategi pemasaran itu untuk mencapai target penjualan. Di sini kita di dalam jurnal ini mengolah data, yaitu data penjualan untuk meningkatkan sales target berikutnya. Jadi ketika data-data yang banyak beberapa tahun sebelumnya itu diolah di data mining untuk menentukan seperti apa penjualan di tahun berikutnya. Seperti itu. Jadi data itu dikumpulkan menjadi informasi, kemudian informasi itu disimpulkan lagi menjadi sebuah knowledge, sehingga knowledge ini bisa menentukan target penjualan dari sebuah toko. Secara teori itu data mining itu seperti ini ya, saya perbesar. Data, kemudian ada proses seleksi, kemudian ada data warehouse. Data warehouse itu bisa disimpulkan seperti database, kemudian data diproses menjadi transformasi data, kemudian data itu dimining, ditambang, kemudian data itu menjadi sebuah pattern atau sebuah sebuah pola, dan dari pola yang kita temukan itu muncullah sebuah knowledge. Jadi knowledge di sini itu penting untuk memutuskan sebuah kebijakan. Seperti itu. Kemudian di sini menggunakan programnya itu PHP dan HTML. Kemudian PHP itu untuk processingnya dan HTML itu untuk web base-nya, program web base-nya. Lalu di sini juga menggunakan database MySQL, yaitu database yang lebih umum. Secara umum semuanya program-program yang umum itu menggunakan database SQL, di mana SQL itu bentuknya tabel, bisa menambah data, bisa mengolah data, mengedit data, mengupdate data, mendelete data, atau dalam singkatnya itu CRUD, yaitu create, read, update, and delete. Kemudian dari program PHP dan HTML lalu ada MySQL, itu digabungkan sehingga menjadi sebuah website dengan metode HTTP, yaitu Hypertext Transfer Protocol.
slide berikutnya di sini. Di sini dijelaskan produk marketingnya, ruang lingkup produk marketingnya itu product marketing is important to improving company performance, yaitu produk pemasaran itu sangat berarti untuk kinerja sebuah perusahaan, yaitu product marketing strategy is achieved that must be carried out to introduce the product to the public. Product marketing itu untuk memperkenalkan produk yang akan diperkenalkan ke masyarakat. Seperti itu ke calon penjual. One of product marketing strategy used to increase sales optimization. Salah satu strategi pemasaran itu menggunakan sales optimization, peningkatan penjualan, yaitu one of the factor that influence product marketing to conduct a market analysis of the level frequency of customer in buying an item. Jadi salah satu faktor pemasaran sebuah produk itu adalah menganalisis pasar dari konsumennya membeli sebuah barang. Kemudian masuk ke metodologi. Metodologi a priori algorithm, which is one of the classic algorithm in data mining. Jadi ini metode a priori ini adalah salah satu algoritma data mining yang bisa dikatakan legend gitu. A priori algorithm is commonly used in transaction data, can be called market basket analysis. Metode algoritma a priori ini digunakan menggunakan transaksi data yang sudah direkam pada sebuah data yang dianalisa. Lalu di sini metodenya di sini dari mulai start, kemudian reach each item in a transaction, kemudian calculating the value of the support of each. Kemudian jika ini berlanjut, kemudian lanjut ke support, karena supportnya itu lebih besar daripada minimal support, maka akan di-remove. Kemudian diulangi lagi, dan jika ini sudah sesuai, kemudian yes, lanjut lagi ke enter frequency item set, masuk ke dataset item. Kemudian lanjut lagi ke proses berikutnya, yaitu discover the confidence of item subset. Lalu kemudian masuk lagi ke confidence, yaitu kalau confidence-nya disetujui itu akan lanjut, kalau tidak ini akan ke remove subset lagi, balik lagi ke proses discover the confidence ini. Jadi data itu harus sesuai, lalu untuk sesuai dengan confidence-nya itu lebih besar dari minimal confidence. Nah, jadi harus selanjutnya kalau yes itu masuk di sini enter the highest association rule, masuk ke dalam peraturan asosiasi yang lebih tinggi berikutnya. Kemudian di sini berakhir prosesnya. Atau di sini itu bisa disimpulkan enter the highest association rule itu adalah sebuah kesimpulan dari algoritma a priori. Di sini ada analyze calculation algorithm a priori. A priori algorithm is algorithm that use find a link between the item of other item and high frequency pattern. Jadi algoritma a priori itu untuk mencari antara item satu dengan item yang lainnya di mana dan menentukan mana frekuensi dari item itu yang lebih tinggi. Jadi di sini akan membentuk sebuah pola, sebuah pattern. A priori algorithm is divided into several steps called iteration. Di sini algoritma a priori ini untuk menentukan divided into several steps.
beberapa langkah untuk memanggil iteration. Yang pertama itu determining minimum support, menentukan support minimalnya atau support data minimal yang diinginkan. Yang kemudian kedua itu formation candidate item set. Candidate item set is from a combination of k min 1 item set of second obtained from the previous iteration. Jadi kandidat informasi item set, kandidat item information item set itu dikombinasikan menjadi keyword item obtained previous iteration dari iterasi sebelumnya. One characteristic of the a priori algorithm is trimming candidate k item subset containing k1 item is not included in the high frequency pattern with length of k1. Jadi salah satu karakteristik algoritma a priori ini adalah candidate k item setnya, subsetnya, datasetnya itu mengandung K1 item yang dimana itu tidak termasuk high frequency pattern gitu. Yang ketiga kemudian the calculation of support of its candidate K item set. Jadi perhitungan saling support antara kandidat item. Jadi item satu dengan item yang lainnya itu mempengaruhi seperti itu. Set is high frequency pattern. Jadi di sini high frequency pattern itu untuk mengatur high frequency patternnya. Yang kelima itu make the process for next iteration until no item set meeting the minimal support. Yaitu membuat proses iterasi itu berjalan secara maksimal sampai akhirnya minimum support itu terpenuhi sehingga akan menghasilkan data yang kita inginkan. Kemudian di sini poin 3.2 itu data analysis. Data analis di sini yaitu ada tabel di sini tabel data transaksi ya di sini date itu tabel data transaksi, kemudian invoice itu nomor invoice-nya, PS code itu product code-nya, kemudian di sini product name-nya, product name, CTU itu quantity, jadi banyak barang yang dibeli. Masuk ke poin 4, planning and implementation, perencanaan dan implementasinya. Di sini ada 3 user, admin, staff, dan aplikasi. Admin ini diolah oleh karyawan, kemudian di sini ada staffnya. Jadi mulai dari start itu di staff, kemudian request username dan password, kemudian kalau cocok itu admin mengolah karyawan, kemudian langsung get a username dan support. Kalau username and supportnya itu cocok sesuai yang diinput, itu bisa masuk ke aplikasi loginnya. Kemudian kalau sudah masuk ke login, di situ ada menu display, home menu, kemudian melakukan proses analisa, kemudian akan dikeluarkan sebuah hasil showing the result of the analysis process. Ya, ini sistem implementasinya, desainnya seperti ini, desain untuk login, ya username dan passwordnya dimasukkan. Ketika sudah login, itu nanti di sini akan masuk ke aplikasi homepage-nya. Jadi kalau username passwordnya oke, sesuai, itu masuk ke dalam aplikasi. Kemudian di sini kalau sudah masuk ke dalam aplikasi itu tadi user bisa melakukan itu tadi
create, read, update, dan delete. Ya, di sini pencariannya. Jadi ditentukan dulu pencarian asosiasi. Kita menentukan aturan. Di sini minimum supportnya 0.3, 0.3. Kemudian minimum confidence-nya di sini 60%. Periode tanggal kita tentukan dari 3 Januari, kalau di sini 3 Januari sampai 24 Juni. Kemudian setelah itu dihitung, dianalize, data-data tadi dianalize, diproses. Ini setelah diproses tadi muncullah sebuah data. Data ini ya. Jadi data ini kan tadi minimum confidence-nya itu 60%. Jadi di sini confidence-nya bisa 100%. Nah, hasilnya di sini ya. Aturannya K min item set K sama dengan 3. Di sini ada aturan jika membeli ECF 625 barcode-nya 15.5 dan ECF 400 bla 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 punya kemungkinan akan membeli ECF 320. Jadi gini, bisa disimpulkan seperti ini mudahnya. Jika membeli item A dan membeli item B, maka kemungkinan si pembeli tadi akan membeli item C. Kemungkinannya berapa persen? 100%. Jadi produk itu jika item A disandingkan dengan item B itu bisa dipastikan itu akan membeli item C, seperti itu. Slide berikutnya. Di sini menentukan hasilnya tadi, kesimpulannya seperti ini. Display menu dashboard, kesimpulannya perhitungan dari 407 data transaksi yang terjadi antara 3 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan minimum support 0.3% dan minimum confidence 60%, maka menghasilkan asosiasi seperti berikut ini. Ya, ini hasilnya. Nah, hasil-hasil ini kemudian bisa untuk memutuskan sebuah metode pemasaran, marketing strategi seperti itu. Jadi kita display barang A dan barang B bersandingan dengan barang C seperti itu. Kemudian di sini juga ada black box testing skenario untuk mendapatkan hasil a priori, mengetes aplikasinya tadi secara langsung. Di sini login display, korek semua. Jika username passwordnya korek maka bisa login. Username-nya Violet itu akan menampilkan notifikasi untuk login lagi sesuai dengan username dan passwordnya benar. Kemudian di sini home display testing itu notification of success from the login display in the home. Jadi kalau berhasil itu menampilkan display homepage-nya tadi. Lanjut, kemudian di sini ada analysis display testing. Jadi di situ ada analisa untuk menampilkan hasilnya. Kemudian lanjut lagi ke result display testing, itu menampilkan hasilnya seperti itu. Jadi ketika tadi kita input confidence-nya 0.3% dan minimum confidence-nya itu 60%, maka dia akan menghasilkan result display testing seperti ini. Kemudian conclusion, kesimpulannya di sini with this, kesimpulannya di sini
With this association application, the company can overcome the problem that occur beside that it can provide better and computerized information. Jadi di sini itu dengan aplikasi asosiasi tadi perusahaan bisa mengatasi masalahnya, di mana bisa membuat strategi pemasaran yang lebih baik dengan informasi yang terkomputerized atau yang terhitung. Lanjut di sini, the result of web-based association application research by setting minimum support of 0.3% and minimum trust of 60%. Jadi hasil web-based aplikasi tadi di riset, kemudian dengan men-settingnya minimum supportnya itu 0.3% dan minimum trust-nya itu 60%. Jadi data di situ bisa diolah dengan highest item set, dengan dataset yang telah kita tentukan untuk meraih kemungkinan konsumer yang bisa membeli data, membeli produk yang sama, yang kayak tadi. Misal membeli produk A dan B, pasti membeli produk C, seperti itu. Jadi bisa disimpulkan di sini. Kemudian untuk suggestion-nya, untuk sarannya, di sini dari referensi di atas, the suggestion are given to support success of the item recommendation system is that in making this application there are still some shortcoming. Jadi sugesti diberikan untuk mensupport kesuksesan dalam meraih item tadi, item yang direkomendasikan tadi itu harus membuat aplikasinya itu tetap berjalan shortcoming. Jadi especially from the interface design factor. Jadi disarankan desainnya itu lebih bagus supaya UI-nya lebih eye catching, mungkin ya, dengan warnanya tadi lebih, dan menu-menunya itu lebih enak untuk dikendalikan oleh pengguna atau usernya. So that the author suggestion for further research is expectation to develop the benefit of the recommendation system in various fields to produce rules that actually present more perfect item recommendation. Jadi di sini pembuat jurnal ini merekomendasikan untuk riset lebih lanjut secara berkelanjutan dan mengolah keuntungan yang diberikan untuk mendevelop the benefit, untuk membangun keuntungan yang direkomendasikan sistem various field tadi, various field to produce rule. Jadi untuk memproduksi aturan yang dapat menampilkan rekomendasi yang sempurna. Jadi di sini semakin banyak data yang diolah, itu hasilnya itu akan lebih sempurna. Seperti itu. Kalau data mining, machine learning itu semakin banyak data yang diolah, dia akan semakin akurat. Di sini referensinya. Ya, sekian yang bisa saya presentasikan. Semoga ini bermanfaat dan berguna, dan semoga dapat memberikan hasil nilai untuk UTS yang maksimal dan memuaskan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.